mengatakan bahwa apa? Jihad di Palestina tidak syar'i. Jihad itu ada syarat, ada rukunnya, ada izin penguasa, ada kekuatan, ada kemampuan, dan sebagainya. Benar jemaah, jihad itu tidak boleh sembarangan. Makanya ulama mengatakan, bab jihad ditaruh di ujung kitab fikih. Kan fikih itu urutan kehidupan sebenarnya, Pak. Kalau kita kaji itu nggak sembarangan ulama. Kenapa harus urutan toharoh dulu, kemudian nanti bab nikah setelah bab dagang, itu kenapa seperti itu nggak sembarangan. Kenapa bab jihad ditaruh di ujung? Supaya orang yang pipisnya belum benar nggak bicara tentang jihad fisabilillah. Hati-hati berfatwa tentang hukum, mengatakan jihad di Palestina tidak syar'i. Jihad itu terbagi menjadi dua, jihad difa' dan jihad tulab. Jihad mempertahankan diri dan jihad untuk membela saudara yang lain. Itu hukumnya berbeda. Kalau jihad ofensif ada ketentuannya, nggak boleh sembarangan. Tapi kalau jihad defensif, membela diri, tidak ada syarat ketentuan sebagaimana yang telah disebutkan dalam fikih. Silakan mau dibuka di fikih mazhab manapun. Dalam kitab mazhab Hanafi, kitab Raddul Mukhtar, karya Al-Imam Ibnu Abidin, beliau mengatakan apa? Kalau musuh sudah jauh masuk ke wilayah kaum muslimin, maka jihad yang tadinya fardu kifayah berubah menjadi fardu ain. Mazhab Maliki silakan dibuka dalam Al-Muntaqa Syarah Al-Muwatta karya Al-Imam Abu Walid Al-Baji rahimahullah taala. Ini ulama besar dalam mazhab Maliki. Posisi beliau seperti Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i. Kalau negeri kaum muslimin sudah diserang, maka setiap individu kaum muslimin boleh berperang membela negerinya. Rakyat tidak perlu minta izin kepada penguasa, istri tidak perlu minta izin kepada suaminya, anak tidak perlu minta izin kepada orang tuanya. Kalau sampai memprotes, dengan protes ke saya, Pak. Silakan protes ke Abu Walid. Jadi antara alasannya, kalau minta izin kepada penguasa, penguasa ketika sudah dijajah itu biasanya sudah boneka. Penguasa begitu nggak mungkin akan menyuruhkan jihad. Mohon maaf Ustaz, dua-duanya mazhab Hanafi sama Maliki itu bukan mazhab saya. Saya mazhab Syafi'i Ustaz. Oke, mazhab Syafi'i. Silakan dibuka dalam Nihayatul Muhtaj karya Imam Romli atau dalam Tuhfatul Muhtaj karya Imam Ibnu Hajar Al-Haisami. Kalau kaum muslimin sudah diserang oleh musuhnya, maka setiap yang ada di radius tidak bolehnya jamak qashar salat, wajib ain untuk membela negerinya. Ini yang nanti akan jadi panduan ketika ulama-ulama yang ada di Indonesia menyerukan jihad yang diperingati sampai hari ini, Pak. Hari Santri tanggal 22 Oktober sampai kemudian meletus perang yang dikenal dengan Hari Pahlawan 10 November. Itu jihad yang diserukan oleh ulama-ulama kita jemaah. Himbauan daripada Kiai Haji Hashim Asy'ari. Beliau dalam fatwanya mengatakan bahwa negeri kaum muslimin sudah diduduki. Surabaya sudah didatangi oleh Nica. Maka wajib kaum muslimin yang ada di Surabaya dan di sekitarnya mengangkat senjata membela negerinya. Karena ini termasuk fardu ain. Untung orang-orang ini telat lahir. Coba kalau mereka lahirnya di masa kemerdekaan, di masa perjuangan itu, kayaknya kita nggak merdeka, Pak. Karena begitu kita mau jihad, mau berjuang, mereka mengatakan apa? Nggak ada itu jihad kayak gitu tuh. Mana bambu runcing lawan tank, nggak masuk akal. Untung mereka telat lahir, Pak. Karena kalau sampai lahir, ngerecokin fatwa ulama. Ustaz, mohon maaf Ustaz, itu tadi madhab Syafi'i Ustaz. Saya madhabnya Hanbali Ustaz. Saya ngikuti Ustaz-Ustaz lulusan Madinah. Oke, silakan buka dalam kitab Al-Mughni, karya Al-Imam Ibnu Qudamah. Beliau mengatakan dalam kitab tersebut, jihad itu fardu kifayah, kecuali dalam 3 kondisi. Kalau sudah terjadi 3 kondisi ini, fardu ain hukumnya. Pertama, ketika sudah ulil amri menyerukan. Yang kedua, kata Al-Imam Ibnu Qudamah, kalau sudah berhadapan dengan musuh. Sudah di medan perang, musuh sudah berhadapan-hadapan, nggak boleh merubah hukum. Dan yang ketiga, jemaah dimuliakan Allah, sama dengan fatwa 3 madhab yang lain, kalau musuh sudah masuk ke wilayah kaum muslimin, hukumnya semuanya menjadi fardu ain. Itu kan 4 madhab bisa jadi tidak faktual Ustaz. Itu fatwa masa lalu Ustaz. Sekarang kita masa sekarang beda Ustaz. Terus kita harus mengikuti fatwa-fatwa ulama hari ini. Oke, fatwa ulama hari ini apa? Hadirin, kalau kita mau mengetahui fatwa suatu tempat, kita harus bertanya kepada ulama setempat. Kalau kita ingin tahu tentang Palestina, jangan tanya fatwa ulama Indonesia, jangan tanya ulama fatwa Saudi, tanya ulama yang ada di Palestina. Dan Robitoh ulama Palestina telah sepakat mengatakan wajibnya kaum muslimin di Palestina membela negerinya.